Saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini kita membahas kitab Ulangan pasal 27. Hari ini Brother Tim yang menyampaikannya. Saya percaya pada waktu mendengar renungan pagi, kita mendengar panjang sekali tentang hukum Taurat, dan di pasal ini kita lebih lagi masuk di dalam arah yang lain. Di tempat yang lain, kita melihat satu susunan. Kita melihat di kitab Ulangan pasal 5 sampai 11, menerangkan tentang perjanjian Tuhan, yaitu perjanjian Tuhan terhadap orang Israel, dan banyak sekali inti-inti di situ tentang hukum Taurat dan juga hai Israel, dengarlah. Dan di pasal 12 sampai dengan 26 bagaimana menjalankan perjanjian ini dinyatakan kembali. Jadi kita di sini banyak sekali akan bagaimana cara beribadah kepada Tuhan, dan juga menerangkan tentang kehidupan sesama, bagaimana hidup dengan sesama, juga menerangkan tentang perayaan hari raya dan bagaimana terhadap sesama. Hari ini kita membahas pasal 27. Di pasal 20 sampai di pasal 27 kita dengan menerangkan tentang tema yang lain di dalam kitab suci, yaitu menerangkan tentang hukum Taurat, tentang kutuk dan berkat. Bahkan mempersiapkan untuk menggantikan kedudukannya, tongkat ini akan diserahkan kepada Yosua. Saya memberi tema pada saat firman Tuhan ditulis di dalam hati. Kita melihat di sini banyak sekali tentang roh Allah. Hukum Taurat dituliskan harus ditulis di sini di batu. Ayat 1 sampai dengan 10. Pada saat kita membaca di sini, kita melihat banyak sekali kata-kata yang terulang di ayat 22. Dan pada hari kamu menyeberang sungai Yordan ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, makalah haruslah engkau menegakkan batu-batu besar dan mengapurnya. Di ayat ketiga juga dikatakan, sesudah engkau menyeberang. Ayat keempat, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka haruslah batu-batu itu diperintahkan ditegakkan di gunung Ebal yang kau kapuri itu. Tidak tahu kalau pada saat kamu membaca ayat 2, 3, 4 ini, adakah kamu merasa bingung? Sebab dalam satu pekan diulangi 3 kali. Musa berulang kali memberitahukan kepada orang Israel, sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, ingat. Harus mengambil beberapa batu dan tulislah hukum Taurat itu di atas batu-batu. Di situ dikatakan 3 kali, adakah kalian, tahukah kamu di zamannya Yosua, mereka memang melewati sungai Yordan, adakah mereka lakukan? Di sini ya titik utama, yaitu haruslah kamu menuliskan kepada semua perintah Tuhan di atas batu. Selalu haruslah diingat. Pada saat Yosua melewati sungai Yordan, mengalami 2 kali peperangan, yaitu di Yeriko dan di kota Ngai. 1 berhasil, 1 gagal. Kekalahan mereka
kuncinya, adakah mereka melakukan dan mendengar perintah Allah? Mengapa di kota Ngai mereka kalah? Karena di antara mereka ada yang mencuri barang kudus yang dikuduskan untuk Tuhan. Kita tahu akhirnya juga mereka pun bisa menang merebut kota Ngai. Di dalam cerita ini supaya orang tahu bahwa orang Israel masuk dalam tanah perjanjian, tetapi kalaupun kamu menyeberang tetapi tanpa menulis hukum perintah Tuhan di dalam hati mereka, seperti di zaman Yosua pada saat mereka mengalahkan kota Ngai, mereka tidak berpegang pada perintah Allah. Di ayat 1 sampai dengan 8 di Yosua, mereka di situ untuk diulangi, mereka harus melakukan dan berpegang pada perintah Tuhan. Pada saat di kota Ngai kalah dalam berperang, orang-orang yang dikasihi ada yang mati di antaranya karena hatimu tidak mendengar firman Tuhan. Tetapi pada saat kamu menang di Sikim, di situ Yosua menulis kembali hukum Taurat di atas batu sesuai dengan yang diperintahkan Musa, yang menyuruh mereka untuk mendengar akan segenap perintah yang disampaikan Tuhan pada hari ini. Mungkin orang Israel akan kecewa. Ada mereka yang tidak berpegang pada ketetapan Tuhan sehingga mereka tidak bisa masuk digenapi perjanjian Tuhan di tanah perjanjian mereka yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tuhan memberi kita kan satu yang indah, memberikan tempat yang penuh dengan madu dan susu. Tuhan berjanji untuk membawa kita di tempat yang dijanjikan Tuhan. Seperti yang dikatakan Sibu, kamu bisa masuk, maka biingmu akan dikeluarkan, hidupmu akan dipuaskan. Rupanya apa yang membawa kita masuk dalam perjanjian, intinya adakah di hati kita, adakah tertulis akan segala firman Tuhan. Firman Tuhan bisa membuka satu perjanjian, masuk di dalam perjalanan yang jauh dalam perjanjian. Adakah dalam hidupmu kamu tulis akan perintah Tuhan? Adakah kamu mengikatkan dirimu sendiri? Apa yang aku lakukan itu ada pengaruhnya terhadap perjanjian? Adakah kamu mendengar atau tidak mendengar? Pada saat kamu masuk dalam perjanjian Tuhan, itu ada pengaruhnya. Setiap kamu menulis, kamu ada makna tersendiri. Mengapa Roh Kudus mengatakan kamu harus menegakkan kembali di atas? Bukan setiap batu-batu dipilih untuk menegakkan perintah Tuhan. Di ayat kelima dikatakan, haruslah kamu dirikan di mezbah Allah yang tidak boleh yang telah kau olah dengan perkakas besi, dan juga batu yang tidak dipahat haruslah kau diri dari mezbah Tuhan, sebab mezbah ini untuk mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Di sini kita melihat di atas batu ini melambangkan yaitu persembahan seluruhnya bagi Tuhan. Dan batu ini akan dijadikan menjadi satu mezbah untuk mempersembahkan korban bakaran yang belum pernah dipakai, atau batu yang pernah untuk dibuat tungku atau dibikin rumah. Jadi Allah memilih satu perkakas menjadi satu mezbah, menjadikan tempat persembahan baginya. Dan juga di ayat ke-8 dikatakan selanjutnya, engkau menulis batu-batu itu di atas, pada batu-batu itu segala perkataan hukum Taurat dengan jelas dan terang. Saya percaya Tuhan memilih batu-batu itu bukan sembarangan Allah pilih. Dia yaitu seluruhnya menjadi tempat persembahan bagi Tuhan. Di zaman perjanjian
baru seperti kita tahu bahwa firman Tuhan ditulis di dalam hati kita. Adakah di dalam hati, adakah kita merangkul akan firman Tuhan? Ini tergantung dari hatimu, apakah seluruhnya kamu mempersembahkan hatimu bagi Tuhan. Adakah kamu di saat kamu mengerjakan sesuatu juga menampung akan firman Tuhan, atau dengan satu kecurigaan kita di gereja kita menerangkan tentang 3 gunung, tetapi di dalam hatimu ada keduniawian, atau di dalam hatimu kamu merasa rendah diri. Sesungguhnya kalau dengan demikian firman Tuhan susah bekerja di dalam hidupmu, karena hatimu tidak seluruhnya kepada Tuhan. Sebagian kamu tinggalkan untuk dirimu sendiri. Mungkin ini juga adalah pikiran, emosimu yang negatif. Mungkin ada sesuatu duniawi yang menarik perhatianmu dan engkau mengejarnya. Jadi pada saat di sini Tuhan berkata, kamu dari batu-batu itu membuat satu mezbah, dan juga harus ditulis hukum Taurat dengan jelas di atasnya. Tuhan hanya memilih batu yang seluruhnya dipersembahkan bagi Tuhan. Yang titik utama yaitu bagaimana kita seluruhnya mempersembahkannya dengan segenap hati. Setiap kita melihat di kitab Ulangan, di situ ada 5 peraturan atau 5 syarat, seperti cara berpakaian, bagaimana kita merayakan hari raya. Di kitab Ulangan kita bisa melihat, mudah sekali kita setiap membaca ini kita bisa merasa Tuhan banyak sekali peraturan atau hukum-hukum. Jadi dengan melakukan peraturan demikian baru dinamakan kudus. Harus berpegang pada syarat ini baru menjadi umat Allah. Tetapi di ayat 9 dan 10 dengan jelas memberitahukan kepada kita membaca bagaimana hukum Taurat itu bukan gunung hukum Taurat. Di ayat 9 dikatakan, diamlah dan dengarlah hai orang Israel, pada hari ini engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Sebab itu engkau harus mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan perintah dengan ketetapan yang kusampaikan padamu pada hari ini. Di sini dengan jelas diberitahukan, kamu telah menjadi umat Tuhan. Jadi kamu harus mengikuti hukum Taurat, tetapi ini bukan satu peraturan, tetapi karena Tuhan Allah lah yang menjadikan kamu sebagai umatnya. Di antara begitu banyak suku di bumi ini, Tuhan tidak memilih Asyur, tidak memilih Babel, tidak memilih Mesir. Dia hanya memilih kamu sebagai umatnya. Dan bahkan dia dengan begitu banyak mukjizat memberitahukan kepada bahwa aku mengasihimu. Lewat Laut Merah, menyeberangimu dengan mana aku memenuhi kebutuhanmu. Israel tidak punya satu seperti kota, tetapi karena mereka tidak mempunyai tempat, maka Tuhan memberi mereka satu tempat atau tanah, membuat menjadi satu negara, dan juga memberikan hukum kepada mereka, yaitu hukum Taurat yang menjadi inti dari kehidupan mereka. Tuhan memilih kamu karena Dia mengasihimu, seperti kekasih yang mengundang mempelainya untuk mengadakan hubungan. Jadi di sini kita melihat Allah begitu mengasihi orang Israel, karena dikatakan di ayat ke-9, engkau telah menjadi umat Tuhan Allahmu. Kamu telah diterima, berkenan bagi Allah. Jadi kamu harus mengikuti Tuhan. Peraturan dalam hukum Taurat bukan karena aku mengikuti terlebih dahulu jadi berpegang baru menjadi umat Allah.
aku baru berdiri pada pilihan Tuhan, tetapi di sini bukan. Allah dengan jelas mengatakan, yang kita baca begitu banyak bukan karena hukum Taurat yang harus menjadi peraturan terlebih yang diutamakan untuk menjadi umat Allah terlebih dahulu. Tidak demikian, karena Tuhan telah berkata terlebih dahulu bahwa Dia mengasihimu, memilihimu untuk menjadi umatnya. Dikatakan juga oleh Pastor Hoki, kamu mengikuti hukum Taurat, apa itu berdasarkan karena kasih atau kepercayaan? Kalau kita menggunakan dengan kepercayaan, maka kita mengganti akan kestatusan Tuhan di dalam kita. Atau kita sebagai ketua sel, adakah kamu mengundang anggota selmu yang belum ditaskan jadi ketua sel untuk mereka mengembalakan? Saya yakin banyak orang juga demikian. Jadi saya tahu banyak orang tidak mau bangkit untuk mengembalakan. Mungkin dia merasa takut, merasa kerohaniannya belum cukup, kehidupannya tidak baik, harus menjaga, merawat begitu banyak jiwa-jiwa lain. Bagaimana? Jadi ada lagi sebagian orang merasa tanggung jawab sangat besar, tidak sanggup menanggungnya. Dan saya datang di sini, saya cukup untuk digembalakan menjadi jemaat biasa, itu sudah cukup. Saya ingin mengundang kalian, saudara yang menjadi ketua sel atau yang ikut dalam pelayanan. Mengundang itu bukan satu peraturan hukum atau hukum, tetapi setiap orang harus mengalami akan kasih Tuhan. Tuhan lewat gereja mengembalakan kita. Kita merasa pengembalaan itu sangat baik, dan kerohanian kita semakin meningkat. Jadi kita tahu bahwa ini baik bagimu. Mungkin ada ketua sel dengan berbagai usaha untuk mendorong anggota selnya untuk mengembalakan. Kita tahu bahwa arus dalam pengembalaan itu adalah apel, bukan gereja memaksamu, atau itu adalah satu hukum atau peraturan. Tetapi karena kita tahu bahwa kita adalah umat Allah, kita menerima, berpegang pada status kita sebagai anak Allah. Jadi kita harus bangkit untuk merespon, menanggapi, melaksanakan apa yang perintah dan ketetapan Tuhan. Pada saat Musa berbicara demikian, orang Israel mereka pasti mendengar, oh, saya memang umat pilihan Allah karena aku dikasihi, jadi aku rela untuk mengikutinya. Jadi pada saat kita masuk dalam perjanjian Tuhan, kita harus selalu menuliskan firman Tuhan di dalam hidup kita agar kita masuk dalam perjanjian Tuhan, agar jangan segala peraturan ketetapan Tuhan itu tidak menjadi hukum Taurat, gunung Taurat di dalam hidup kita. Tetapi ingatlah bahwa Tuhan mengasihimu dan kamu mau menanggapi Tuhan. Kemudian kita melihat di ayat sama dengan 26, saya memberi tema menulis perintah firman Tuhan untuk masuk dalam kebangkitan. Karena mungkin kamu merasa aneh, di ayat 12 sampai dengan 26 tidak menerangkan tentang kebangkitan. Saya nanti akan membawa kalian, maka kalian akan memahami di ayat 11 dan dengan 26 Tuhan berkata kembali, memberikan perintah kembali kepada 12 suku, kepada bangsa itu, kepada orang Lewi. Setelah mereka menyeberangi sungai Yordan, mereka harus ada 6 suku yang berdiri di gunung
Gerizim untuk memberkati bangsa itu, dan juga ada 12 suku harus berdiri di Gunung Ebal untuk mengutuki. Ini sangat dekat tempatnya. Kamu kalau berdiri di Gunung Gerizim, kamu akan melihat, juga bisa melihat yang berdiri di atas Gunung Ebal, dan di tengah-tengah itu satu seperti lembah dengan satu perkelompokan. Mereka kutuk dan berkat ini mereka tulis di dalam hati ini dalam hati. Pada kamu masuk di dalam area itu, kamu akan melihat satu memberkati, satu mengutuk. Sebelah mengutuki, satu mengutuk, maka seluruh bangsa dan yang ada orang-orang di situ mengatakan amin. Pada saat bangsa mengucapkan amin, seperti mereka memahami dan menerima perintah ini, dan juga dalam satu community mereka menerima akan, mereka saling memperingati. Seperti dia katakan, jangan berzina, jangan menyembah berhala. Pada saat kamu melihat tetanggamu berlaku demikian, tadi aku juga berkata kepadamu, dulu kita bersama mengatakan amin. Mungkin kamu akan membantu dia atau menasehati dia. Di atas dua gunung ini, Tuhan memilih satu untuk mengutuk, satu untuk memberkati. Kamu memilih yang mana? Saya percaya berkat atau kutuk ada nyata di dalam hidupmu. Ini adalah pilihan bagimu. Oh, hai Israel, kamu harus bisa memilih. Memilih itu adalah satu kebebasan, bukan satu peraturan atau hukum. Bagaimana mereka membacanya? Di kitab Yosua ada tertulis mereka seperti sahut menyahut untuk mengucapkannya. Pada saat orang Israel telah mendirikan kotanya, negaranya, di kitab Ulangan atau Musa, ada sebagian yang terlewati sampai pada Israel hampir dimusnahkan di zamannya Babel, itu ditemukan kembali. Itu yang membawa kebangkitan rohani. Kalau kamu mengikuti susunan dari Alkitab, pada saat kerajaan selatan dibinasakan, pada melewati beberapa raja yang berbuat jahat, sampai pada dari zaman Rehabeam sampai dengan Yosia, dia di situ menemukan kitab hukum Taurat. Yosia, dia dari kecil sudah menjadi orang yang saleh. Di Alkitab mengatakan dia punya hati seperti Daud. Ayahnya pertama Amun, dan kakek buyutnya adalah Manase. Mereka adalah raja-raja yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Tetapi bisa menambahkan kitab ini, kitab hukum Taurat ini, dia tahu akan kehendak Tuhan. Dia memusnahkan segala berhala-berhala yang telah didirikan oleh nenek moyang mereka. Jadi di sini, dan juga dia tahu hukum Taurat harus dibacakan, dan juga kutuk dan berkat harus dibacakan kembali. Ini jadi bagi orang saya sendiri, kamu harus memilih. Jadi di zaman Yosia, Raja Yesus, mereka pun melakukan kembali. Pada saat mereka mendengar bagaimana hati mereka di dalam list tentang di dalam kutuk, seperti yang telah terjadi terlebih dahulu. Saya di ayat 25 saya katakan,
Di ayat 15, terkutuklah orang yang membuat patung pahat atau patung tuangan, suatu kekejian bagi Tuhan. Pada saat dia membaca ini, umat Israel teringat akan zaman Manase yang begitu banyak menyembah berhala. Maka tidak salah kalau Babel begitu kuat yang mengalahkan mereka. Di ayat 25-26, kalau terkutuklah orang yang menerima suap dan membunuh seorang yang tidak bersalah, dan bangsa itu harus berkata amin. Pada saat Yosia membaca ini, dia punya perasaan sebab ayahnya juga dibunuh orang dengan sembunyi. Satu yang susah untuk diterima. Di dalam ayahnya dibunuh di istana. Jadi bagaimana satu negara bisa dibangkitkan? Jangan lebih-lebih, jangan tidak perlu mengatakan 22, 23, 24 yang juga mengatakan tentang perzinaan. 20 dan juga di ayat 27 menggeserkan batas tanah sesama manusia. Di sini di sejarah Israel ini terus-menerus terjadi. Pada saat Yosia membaca hukum Taurat ini kembali, rakyat sangat merasakan, karena dia mau mendengar dan mengikuti. Babel bangkit, negara pada saat kemerosotan kerajaan Israel dibangkitkan kembali karena ada kebangkitan rohani. Jadi negara mengalami kebangkitan. Jadi pada saat pemerintahan Yosia, tidak di situ aman. Di situ aman selama dia menjadi raja. Rakyatnya semakin baik, semakin makmur. Kuncinya karena Yosia dengan setia mengikuti perintah Tuhan, segala firman Tuhan ditulis di dalam hatinya, dan juga memimpin seluruh rakyatnya masuk dalam kebangkitan rohani ini sehingga negaranya dibangkitkan. Dan demikian juga Hong Kong dan keadaan dunia. Hong Kong apakah satu negara yang makmur? Hong Kong dalam era yang perjalanan yang baru. Baik, masalah Hong Kong, masyarakat penduduk Hong Kong atau arus kehidupan masuk dalam arah yang baru. Banyak dikatakan tidak tahu bagaimana hubungan antara Cina dan Amerika, tidak tahu apa selanjutnya yang akan terjadi. Baru kemarin mereka bertengkar, besok dulu mereka bertengkar, kemarin dia berjabatan tangan. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Sempatnya terulang, terulang kembali. Satu perubahan. Sehari ini juga Tuhan memberikan kedamaian, dinyatakan dalam hidup kita tuh, antara hidup dan mati dinyatakan Tuhan di dalam kita. Di salah satu tempat mereka mendapatkan kebangkitan, kemakmuran, karena terlebih dahulu ada sebagian dari rakyat mereka menuliskan hukum Taurat dan hukum Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka membaca hukum Taurat dengan menuliskan firman Tuhan di dalam hidup mereka. Seperti hari ini kita, apakah hati kita seluruhnya mau menerima akan firman Tuhan? Maukah kamu, gerejamu, ketua perkumpulan sel grupmu berkembang? Terlebih dahulu kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah seluruh firman Tuhan kamu tuliskan di dalam hatimu, tidak ada tertinggal apapun di dalam segala
kapanpun kamu menulislah firman Tuhan di dalam hatimu. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita menyembah Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mendengar segala firman-Mu, melakukan firman-Mu. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu. Tuhan,
Aku mengasihi-Mu. Tuhan, aku mau dengan segenap hati, segenap jiwaku untuk mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih atas pilihan-Mu. Terima kasih Engkau memilih kami setiap orang. Tuhan, Engkau sungguh karena kasih-Mu, belas kasihan-Mu, kasih karunia-Mu, hari ini kami berdiri di hadapan-Mu. Kami kembali merenungi masa lalu kami. Pada saat masa-masa sulit kami, bagaimana Engkau mencari kami, menuntun kami, melewati kehidupan kami. Walaupun kami tidak layak, untuk mendapatkan semua ini, tetapi karena kasih-Mu, Tuhan, Engkau datang memilih kami. Tuhan, aku mau dengan segenap hati jiwaku untuk mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudara semua, Tuhan, di dalam gereja, di sel grup, Tuhan mendirikan gerejanya. Dia terus-menerus menyatakan firman-Nya agar setiap orang memahami atau setiap ketetapan dan perintah-Nya, agar kita setiap orang bisa melakukannya, agar setiap di saat hidup kita tidak ada pelindungan, kita mudah untuk masuk dalam kegelapan, berjalan dalam jalan yang gelap. Kita hari ini bisa berdiri di sini, kita bisa berdiri di hadapan Tuhan untuk mengerti akan firman-Nya. Begitu bertahun-tahun kita juga dalam renungan pagi, Tuhan memberikan firman-Nya begitu banyak terang bagi umat-Nya. Saya mengundang saudara semua untuk mengucapkan syukur. Hari ini Dialah Allah yang berfirman padamu, yang memberikan firman-Nya bagimu, yang mengasihimu. Kita bersyukur bagi Tuhan. Kita mengucapkan puji syukur kita untuk Tuhan. Terima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih atas segala firman. Karena lewat firman-Mu, setiap mana yang Kau berikan kepada kami, setiap kehidupan hariku, yang membentuk kehidupanku hari ini, yang menyelamatkanku. Terima kasih Tuhan. Atau pada saat selama kamu bergereja, dalam mengikuti sel group, mengubah kehidupanmu dari yang dulu, kamu bersyukurlah bagi Tuhan. Allah Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan ketetapan perintah-Mu di dalam hidup kami. Setiap firman-Mu yang telah Kau berikan kepada Tuhan lewat pastor
Joshua dan Simo, lewat ketua sel dan pastor yang lain, Tuhan. Semua ini menolong kami sebagai terang dalam hidup kami, menjadikan terang lampu di jalan kehidupan kami. Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kami. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu memimpin kami, sehingga kami di dalam jalan kehidupan kami Engkau menyertai kami, dan juga bisa menanggapi akan kasih-Mu, dan bersama dengan Engkau di dalam kekudusan kami ada bagian. Bapa, kami mengucapkan terima kasih Bapa. Saudara semua, Tuhan lewat hamba-Nya memberitahukan kepada kita haruslah sebelum kamu masuk dalam tanah perjanjian, haruslah kamu berpegang pada perintah Tuhan, dan juga sesudah kamu menyeberangi dan masuk dalam perjanjian, demikian kamu terus untuk berpegang pada perintah dan yang tetapan Tuhan yang telah diperintahkan. Kita bersama berdoa agar firman Tuhan terus ditegakkan di dalam hati kita, karena dalam ajarannya sebelum dan sesudah kamu masuk dalam tanah perjanjian, kamu harus menegakkan firman Tuhan. Harus kau tulis di dalam hatimu. Kita bersama berdoa, kiranya firman Tuhan selalu melekat, selalu kita bisa berpegang terus di dalamnya. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Tuhan, kami berterima kasih. Kami mau merespon firman-Mu karena Engkau mengasihi kami. Engkau memerintahkan kami untuk menuliskan di dalam loh hati kami. Tuhan, kami berterima kasih. Kami bersyukur Tuhan.
Kita berdoa, kiranya Tuhan Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan agar menuliskan segala firman-Mu di dalam hidup, di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, agar kami dan juga kami melakukan segala yang Kau firmankan, agar kami tidak selalu merasa rendah diri, agar kita lepas dari gunung hukum Taurat, agar lepas dari keegoan kita, lepas daripada merasa rendah diri. Saya ingin berdoa, kalau kamu selalu merasa rendah diri, tidak layak, kita berdoa. Aku dalam nama Tuhan Yesus yang merasakan yang tidak percaya, tidak merasa rendah diri, yang merasa rendah diri, tidak layak. Semua kata-kata ini Tuhan keluar dari ingatan saya. Saya terima kekuatan dan kebaruan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Segala kata-kata yang menipu, saya tidak berharga, saya tidak mampu, ini keluar dari kehidupan, dari ingatan saudara-saudari kami. Karena Tuhan memberikan hukum Taurat bukan untuk menghukumi kami, tetapi karena kasih-Nya, agar kami agar kami bisa hidup dalam kebebasan dalam mengikutinya. Mungkin ada juga di antara kita merasa karena selalu dengan menggunakan firman Tuhan untuk menghukumi diri. Tuhan, kami sekarang mengambil kekuatan yang baru, karena firman-Mu bukan untuk menghukumi kami, tetapi karena kasih-Mu lah. Karena kasih-Mu lah yang membungkusi kami. Atau kita sering merasa selalu dihakimi. Saya mengundang kalian untuk meletakkan tangan di hatimu. Yang merasa saya tidak berguna. Tuhan begitu tinggi, orang di sekitar saya begitu baik. Merasa tidak Tuhan, berilah kasih-Mu, Engkau curahkan kepada kami setiap orang. Sembuhkanlah kami. Curahkanlah kasih-Mu lebih lagi dari kiranya suara dari musuh yang ingin memusnahkan kami. Semua ampas-ampas ini Tuhan Engkau bersihkan. Kami berharga, kami diselamatkan, kami ditebus oleh Engkau. Kami adalah anak-anak-Mu. Firman-Mu penuh dengan kasih yang membentuk, menguatkan kami. Tuhan, kami berterima kasih, kami memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus, mengikat segala kata-kata dusta dalam hidupku yang datang dari musuh, yang menghancurkan, yang mencuri, yang kata-kata pikirannya dan juga pikirannya membela semua ikat dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan ada didirikan di tengah-tengah kita, yang membentuk hati kita agar hidup kita ada kasih Tuhan memenuhi kita, menghangat. Kita berdoa dalam nama Tuhan, menyatakan di dalamku menyukai hukum Tauratnya Tuhan. Tuhan, aku memuji Engkau Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih atas kasih-Mu. Terima kasih Engkau keselamatan-Mu ada di antara kami. Bagaimana Engkau membawa orang Israel melewati sungai Yordan ini. Hari ini juga Tuhan, Engkau memimpin kami. Saudara semua, hari ini di dalam ayat tiga kali mengatakan menyeberangi sungai Yordan. 3 kali mengatakan mengambil batu. Pada saat Musa berkata, mereka di seberang sungai Yordan yang hendak siap menyeberangi sungai Yordan, tidak terlihat akan batu-batu itu, tetapi Tuhan telah memberikan janjinya kepada mereka. Kamu pasti akan melewati sungai Yordan dan mengambil batu itu. Hari ini juga janji ini ada pada kita. Mungkin kita juga masih dalam dosa, tetapi dalam firman Tuhan hari ini kamu pasti akan masuk dalam firman Tuhan. Kamu pasti akan keluar dari dosa-dosamu. Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau kamu sebagai umatnya yang membawa berkat bagi di bumi ini. Firman Tuhan dituliskan di dalam hatimu. Bagaimana menulisnya? Kita memohon Roh Kudus. Kita mohon Roh Kudus menuliskan loh hukum Tuhan di dalam hidup kita. Kita mohon pada Roh Kudus agar Roh Kudus ada dalam kita lewat Roh Kudus. Firman Tuhan dituliskan di dalam loh hati kita. Mengangkat segala ketidakpercayaan kita, beri iman di dalam hidup kita, agar kita bisa melihat janji Tuhan di dalam hidup kita. Janji Tuhan yang diberikan kepada kita pasti dapat kita raih. Kita pasti akan lepas dari dosa kita. Keselamatan Tuhan ada pada kita, berkat Tuhan ada pada kita. Roh Kudus, Engkau curah memenuhi saudara-saudara kami semua, dan Engkau sendiri yang berfirman pada kami semua, agar kami memahami firman-Mu dan mengenal Engkau adalah Allah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua. Terima iman yang dari Tuhan masuk di dalammu. Mungkin hari ini matamu belum melihat, tetapi Tuhan berfirman, di dalam roh kamu melihat. Dengan iman percayalah, kamu pasti akan masuk dalam perjanjianmu. Tuhan akan memimpinmu melewati segala kesulitanmu, masuk dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Semua berkat Tuhan ada padamu dan keluargamu. Janji Tuhan dalam hidupmu dinyatakan, dan juga kemuliaan Tuhan dipancarkan di seluruh bumi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Tuhan memberkati. Kita renung pagi sampai di sini.